Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan beranggotakan saya, Bagus, dan teman saya, Bimo Harisaputra. Di sini kami akan menjelaskan tentang siklus Carnot. Sebelum kami menjelaskan tentang siklus Carnot, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang mesin Calor. Kenapa demikian? Nanti saya akan jelaskan di akhir. Oke, mesin Calor. Mesin Calor adalah sebutan untuk alat yang berfungsi mengambil energi panas atau energi kalor, lalu menjalani siklus dan mengubah sebagian kalor tersebut menjadi usaha atau energi mekanik. Contohnya itu seperti mesin mobil atau mesin motor atau mesin diesel. Pada gambar ini mesin diesel ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat motor, mobil. Nah, dalam motor atau mobil itu yang menggerakkan adalah mesin kalor. Mesin yang mengubah energi panas menjadi energi gerak. Nah, jadi mesin kalor ini bermanfaat sekali untuk kehidupan sehari-hari. Oke, langsung ke cara kerjanya. Cara kerja mesin kalor. Mesin kalor. Kita fokus ke ini. Kebulutan mesin kalor. Mesin kalor ini sistem. Nah, sistem mesin kalor menyerap kalor H sebanyak 1000 Joule dari reservoir suhu tinggi, lalu menjalani siklus dan mengubah kalor H yang sebanyak 1000 Joule ini menjadi W sama dengan 300 Joule. W ini adalah usaha dan Qc sebanyak 700 Joule. Qc ini kalor yang dilepas. Jadi kalor H ini yang diserap mesin kalor itu diubah menjadi 300 Joule sebagai usaha dan dibuang sisanya sebanyak 700 Joule ke reservoir suhu rendah. Maka kita dapat persamaan W sama dengan QH dikurang QC. QH itu ini kalor serap, QC ini kalor lepas. 1000 dikurang 700 maka hasilnya W sama dengan 300 Joule. Nah, di sini ada yang disebut dengan efisiensi mesin kalor. Efisiensi mesin kalor di sini 30%. Didapat dari mana? Didapat dari 300 itu adalah W dibagi 1000. 1000 itu kalor serap dikali 100%. Maka hasilnya di sini adalah 30%. Maka efisiensi mesin kalor ini itu sebesar 30%. Lalu pertanyaannya, apa hubungannya dengan siklus Carnot? Nah, kita lihat di sini. Efisiensi mesin kalor. Efisiensi mesin kalor di sini sebesar 30%. Nah, pertanyaannya, bisa tidakkah kita menaikkan efisiensi mesin kalor supaya mengurangi kalori yang dibuang supaya tidak terjadi pemborosan energi? Kalau bisa, kalori yang diserap itu diubah semuanya menjadi W atau usaha. Jadi kan tidak ada yang sia-sia di sini ya. Kalau efisiensi mesin kalor yang 30%, 300 Joule doang yang cuma jadi usahanya. Yang sisanya dibuang. Ini terjadi pemborosan energi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kenyataannya kita tidak pernah melihat mesin kalor atau mesin kayak mesin motor, mesin mobil itu yang tidak ada pembuangan. Mesin motor itu pasti ada pembuangan knalpot kan, mesin mobil juga, mesin uap juga. Tapi ada mesin teoritis, mesin konsep yang bisa menaikkan efisiensi mesin kalor ini menjadi lebih efisien, lebih besar. Itulah yang dinamakan dengan mesin kalor yang menjalani siklus Carnot. Jadi sebutnya mesin kalor Carnot yang menjalani siklus Carnot. Nah,
Siklus Carnot itu apa? Siklus Carnot adalah sebuah siklus yang pertama kali ditemukan oleh Sadi Carnot nih pada tahun 1824 atau 1824 oleh seorang insinyur Prancis. Mesin teoritis ini yang menggunakan siklus Carnot disebut dengan mesin kalor Carnot. Jadi mesin ini hanya sebuah konsep. Di dalam kehidupan sebenarnya itu tidak ada. Jadi ini tuh hanya sebuah konsep. Mesin yang bisa menaikkan efisiensi mesin kalor. Kalau misal kalian lihat pada mesin motor atau mobil itu, setahu saya efisiensinya cuma sebesar 20% saja. Efisiensi mesin motor atau mesin mobil yang sering kita lihat tuh efisiensinya sekitar 20%-an lah. Mesin diesel sekitar 35% sampai 40%. Terjadi banyak sekali pemborosan energi kan. Sebesar 60%-an energi dibuang begitu saja gitu. Terjadi pemborosan energi. Nah, tapi di sini ada siklus Carnot yang bisa menaikkan efisiensi mesin kalor tersebut. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang siklus Carnot, di sini saya akan menjelaskan proses-proses termodinamika terlebih dahulu. Karena untuk memahami siklus Carnot, kita harus paham dulu proses dalam termodinamika. Yang pertama ada proses isobarik. Proses isobarik adalah proses perubahan sistem pada tekanan tetap. Nah, jika sejumlah kalori diberikan pada sistem dengan tekanan tetap, maka volumenya akan bertambah seiring pertambahan kalori yang masuk. Nah, ini ada grafiknya seperti ini. P itu tekanannya, tekanan tetap. Kalori diberikan, maka volumenya akan bertambah seiring pertambahan kalori yang masuk. Yang kedua ada isotermal atau proses termodinamika yang berlangsung terutama dalam suhu konstan. Ingat keywordnya, suhu konstan. Berhubung prosesnya berlangsung dalam suhu konstan, maka tidak terjadi perubahan energi dalam. Jadi delta U sama dengan 0. Maka grafiknya seperti ini. PV. Grafiknya seperti ini, isotermal. Suhunya konstan. Ingat keywordnya, suhunya konstan. Okay, next. Ada isohorik. Proses isohorik adalah proses termodinamika yang sistemnya berada pada volume konstan. Nah, kalau yang ini keywordnya volume konstan. Artinya, volume sistem akan tetap walaupun suhu dan tekanannya berubah. Nah, volumenya tetap, tekanannya berubah, dan suhunya juga berubah. Isohorik. Lalu ada proses perubahan termodinamika adiabatik. Proses adiabatik adalah proses termodinamika yang cara kerjanya dilakukan oleh gas murni yang berasal dari perubahan energi internalnya. Nah, ini yang penting. Tidak ada energi apapun yang masuk maupun keluar selama proses ini berjalan. Ini gambar grafiknya. Agak mirip sama isotermal ya, tapi ini berbeda. Ini proses adiabatik. Nah, pada proses siklus Carnot terjadi pada dua proses termodinamika. Proses tersebut adalah proses isotermal dan proses adiabatik. Seperti itu. Nanti yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami yang telah dilanjutkan oleh teman saya tadi. Nah, jadi di sini ada 4 proses dalam siklus Carnot. Nah, kita lihat dari gambar, di mana yang pertama yaitu pemuaian dengan cara isotermal dari titik A ke titik B. Jadi dalam
titik A dan dalam pemuaian dengan cari thermal dari titik A dan titik B, yaitu sistem menerima kalor dari lingkungan, yaitu kita namakan Q tinggi, dan menerima kalor dengan suhu tinggi, dan di situ juga kita tulis suhu tinggi pada proses pemuaian dengan cara isothermal yang pertama. Dan yang kedua ada pemuaian dengan cara adiabatik dari titik B ke titik C. Nah, di sini kita lihat pemuaian dengan cara adiabatik, di mana suhunya berubah dari suhu tinggi menjadi suhu rendah. Dan kita lihat ya, di titik A itu yang pertama kan titik A ini jadi V1 dan titik B ini jadi V2. Dan dari titik B ini ke C ini, dan di mana suhu tinggi menjadi suhu rendah dan volume juga berubah. Ini volumenya dari V2 ke V3. Nah, itu yang dinamakan dengan pemuaian dengan cara adiabatik. Suhu tinggi menjadi suhu rendah dan volumenya juga berubah. Nah, kita lihat yang ketiga itu dengan cara pemampatan dengan cara isothermal dari C ke D. Nah, di sini agak berbeda ya dengan titik A dan titik B ini, dimana sistem melepas kalor. Nah, jadi yang tadinya sistem menerima kalor sekarang jadi sistem melepas kalor, dan volume juga berkurang. Nah, itu jadi dinamakan pemampatan dengan cara isothermal. Volumenya berkurang, dia dari V3 menjadi V4, itu volumenya berkurang. Dan yang terakhir itu pemampatan dengan cara adiabatik dari titik D ke titik A, yaitu dari titik D ke titik A, di mana sistem tidak menerima kalor dan melepas kalor. Nah, jadi itu adalah 4 proses dalam siklus Carnot. Nah, langsung saja kita ke rumus mesin Carnot. Nah, di mana efisiensi mesin Carnot bisa kita cari dengan rumus 1 dikurang suhu rendah dibagi suhu tinggi dikali 100%, atau usaha dibagi Q1 dikali 100%. Dan untuk mencari usaha yaitu Q1 dikurang Q2. Nah, keterangan di sini dimana ini lambang efisiensi dari mesin Carnot yang satuannya itu persen, dan ini suhu rendah yaitu suhu reservoir rendah dan satuannya Kelvin. Ini pun suhu tinggi atau bisa disebut suhu reservoir tinggi, satuannya Kelvin. Dan W itu usaha, satuannya Joule, dan Q1 itu kalor serap reservoir tinggi, dan Q2 itu kalor serap reservoir rendah dan satuannya itu Joule. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Di sini perhatikan gambar di bawah ini. Jika kalor yang diserap reservoir suhu tinggi adalah 1200 Joule, tentukan efisiensi mesin Carnot, usaha mesin Carnot, dan kalor reservoir suhu rendah. Nah, kita langsung ke jawabannya. Diketahui tadi Q1 nya itu dari soal 1200 Joule dan suhu tingginya itu 227 Celcius, kita rubah ke Kelvin yaitu ditambah 273 dan ditambah itu menjadi 500 Kelvin, dan begitupun suhu rendahnya juga yang awalnya 27 Celcius kita tambah 273 Celcius menjadi 300 Kelvin. Nah, kita langsung aja untuk mencari yang pertama itu efisiensi dari mesin Carnot, dimana efisiensi sama dengan 1 dikurang suhu rendah dibagi suhu tinggi dikali 100%. Nah, ini kan sudah diketahui suhu rendahnya berapa dan suhu tingginya berapa. Nah, jadi kita tinggal masukin saja. Jadi 1 dikurang 300 dibagi 500 dikali 100%, yaitu hasilnya 40%. Nah, ketemu. Jadi udah ketemu nih efisiensi mesin Carnot untuk jawaban efisiensi mesin Carnot. Dan kedua itu mencari usaha dari mesin Carnot. Usaha dari mesin Carnot itu yaitu rumusnya dimana efisiensi sama dengan usaha dibagi Q1 dikali 100%. Nah,
Di sini udah ketemu kan efisiensi mesin Carnot itu 40%. Jadi kita masukin saja 40% di sini, dan W sama dengan Q1-nya ini sudah diketahui dari soal 1200 Joule dikali 100%, dan hasilnya usaha yaitu 480 Joule. Dan untuk mencari pertanyaan yang terakhir itu kalau reservoir suhu rendah, yaitu dengan cara Q2 sama dengan Q1 dikurang usaha. Yang kita udah ketahui ya, keterangan itu untuk Q1 itu suhu reservoir tinggi, kalau suhu kalor diserap reservoir tinggi, kalau Q2 itu kalor dilepas reservoir rendah. Nah, jadi Q1-nya itu udah kita ketahui 1200 Joule, dan dikurang W usaha juga kita sudah cari ya tadi, nilainya itu 480 Joule. Jadi tinggal kita kurang aja 1200 Joule dikurang 480 Joule, dan ketemu hasilnya 720 Joule. Nah, jadi ini sudah ketemu jawabannya, hasilnya segini. Habis itu kita next saja. Nah, di sini ada contoh soal lagi ya. Sebuah mesin Carnot yang reservoir suhu rendah 200 derajat Celcius memiliki efisiensi 40%. Jika efisiensi diperbesar menjadi 60%, hitunglah perubahan suhu tingginya. Nah, jadi kita cari dulu apa aja yang diketahui dari soal, yaitu suhu rendah. Nah, suhu rendah itu kan suhu rendah itu 27 derajat Celcius. Nah, kita rubah dulu ke Kelvin ditambah 273, yaitu hasilnya jadi 300 Kelvin. Nah, di sini kan diketahui nih memiliki efisiensi 40%. Jika efisiensi diperbesar 60%. Nah, jadi N1-nya itu 40% dan N2-nya itu 60%, diperbesar jadi N2 sebesar 60%. Nah, kita mencari efisiensi mesin Carnot yang pertama dulu nih, yang 40%. Nah, jadi rumusnya efisiensi sama dengan 1 dikurang suhu rendah dibagi suhu tinggi dikali 100%. Nah, efisiensi yang pertama kan kita mencari yang 40% dulu. Jadi 40% dikurang 300, suhu rendahnya udah kita ketahui, dibagi suhu tinggi dikali 100%. Nah, hasilnya itu ketemu 500 Kelvin. Nah, ini untuk efisiensi mesin Carnot yang 40%, dan kita cari yang efisiensi mesin Carnot yang 60%, karena yang kita ketahui dari soal kita efisiensinya diperbesar menjadi 60%. Jadi kita cari yang efisiensi yang 60% untuk mendapatkan perubahan suhu itu. Nah, jadi kita cari efisiensi mesin Carnot yang 60%, di mana rumusnya sama. Jadi 60% dikali 60% sama dengan 1 dikurang 300 dibagi suhu tinggi dikali 100%. Nah, dan ketemu hasilnya 750 Kelvin. Nah, jadi kita hitung aja delta dari suhu tinggi tersebut. Jadi kayak dikurang gitu untuk suhu dari efisiensi mesin Carnot ini, dari efisiensi 40% dan efisiensi 60% ini kita kurang, jadi 750 dikurang 500 dan ketemu hasilnya 250 Kelvin. Jadi perubahan suhu tingginya itu dari efisiensi 40% diperbesar menjadi 60% itu perubahan suhunya 250 Kelvin. Oke. Sekian video penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.